Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuko Satria Bimantoro, NIM 22410104 dari Program Studi Teknologi Informasi, kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Sistem Basis Data mengenai materi Select Multitable. Di sini saya sudah masuk ke bagian adminnya dan saya sudah menuliskan semua materi yang diperlukan. Untuk materi yang pertama yaitu Select dua tabel. Dan untuk soal yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya, terurut berdasarkan nama kategorinya. Untuk menampilkan nama produknya, kita gunakan select by product name, kita alihkan nama produk, kemudian harga by unit price, kita alihkan harga, dan kategori barangnya kita gunakan C, kategori name, kita alihkan kategori barang. Untuk tabelnya sendiri kita gunakan from products, kita misalkan P, kita join dengan tabel kategoris, kita misalkan C, on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Kemudian untuk mengurutkan berdasarkan nama kategorinya kita gunakan order by kategori name. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul kolom nama produk, harga, dan kategori barang yang telah diurutkan berdasarkan nama kategorinya. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Untuk menampilkannya kita gunakan select C, kemudian kita alihkan nama perusahaan. Untuk ID transaksi O.ID kita alihkan ID transaksi, dan tanggal pembelian O.order kita alihkan tanggal pembelian. Untuk tabelnya sendiri kita gunakan from customer, kita misalkan C, join tabel orders kita misalkan O on C customer ID sama dengan O customer ID. Dan untuk mengurutkan berdasarkan nama perusahaannya kita gunakan order by company name. Dan kalau kita jalankan, maka akan muncul kolom nama perusahaan, ID transaksi, dan tanggal pembelian yang telah terurut berdasarkan nama perusahaannya. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Untuk menampilkannya kita gunakan select O.order ID, kita alihkan ID order, O.order date kita alihkan tanggal order, dan P.product ID kita alihkan ID produk. Untuk tabelnya sendiri kita gunakan from products, kita misalkan P, kita join dengan tabel order details, kita misalkan OD, on P.product ID sama dengan OD.product ID. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel orders, kita misalkan O, on O.order ID kita sama dengan OD.order ID. Dan kalau kita jalankan, maka akan muncul kolom ID orders, tanggal order, dan ID produknya. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu select lebih dari 2 tabel. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Untuk itu maka kita tuliskan select O.order ID, kita alihkan ID order, O.order date kita alihkan tanggal order, P.product name kita alihkan nama barang, dan P.unit price kita alihkan harga barang. Untuk tabelnya sendiri kita gunakan from orders, kita misalkan kita join dengan tabel order details, kita misalkan OD, on O.order ID sama dengan OD.order ID, kita joinkan lagi dengan tabel products, kita misalkan P, on P.product ID sama dengan OD.product ID. Dan apabila ini dijalankan, maka akan muncul kolom ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barangnya. Masuk ke soal nomor 2, yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Untuk itu kita tuliskan select, first name kita gabungkan dengan last name, kita alihkan nama lengkap, territory description kita alihkan nama teritori tempat bertugas. From employees kita misalkan E, kita join dengan tabel employees territories, kita misalkan ethnic, on A.employee ID sama dengan ET.employee ID, kita joinkan lagi dengan tabel territories, kita misalkan T, on T.territory ID sama dengan ET.territory ID. Dan apabila ini kita jalankan, maka akan muncul nama lengkapnya dan nama teritori tempat bertugasnya. Untuk soal nomor 3 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Untuk itu tuliskan select C contact name, kita alihkan nama customer, O.order ID kita alihkan ID order, O.order date kita alihkan tanggal order, dan S company name. Untuk tabelnya sendiri yaitu from customer kita misalkan C, kita join dengan orders, kita misalkan O, on C customer ID sama dengan O.customer ID, kita join lagi dengan tabel shippers, kita misalkan S, on O.via sama dengan S.shipper ID. Kalau kita jalankan, maka akan muncul kolom nama customer, ID order, tanggal order, kemudian. Untuk soal nomor 4 itu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Untuk itu tuliskan saja select S contact name, kita alihkan nama supplier, C kategori name kita alihkan kategori barang. From supplier kita misalkan S, join products kita misalkan P,
on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID. Kita joinkan lagi dengan tabel kategori, kita misalkan C on c.kategori ID sama dengan p.kategori ID. Apabila ini kita jalankan, akan muncul nama supplier dan kategori barangnya. Lanjut ke materi nomor 3, yaitu select multi-table dengan syarat. Untuk soal yang pertama itu, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harga barangnya di bawah $10. Untuk itu, kita tuliskan select p.product dan kita alaskan nama produk, p.unit price kita alaskan harga, dan c.kategori dan kita alaskan kategori. From product kita misalkan P, kita join dengan kategori, kita misalkan C, on p.kategori ID sama dengan c.kategori ID. Kemudian untuk syarat-syaratnya sendiri kita menggunakan where. Di sini untuk kategori yang beverage, kita gunakan C kategori name sama dengan beverage dan harganya di bawah $10, maka n p.unit price kurang dari 10. Dan apabila ini kita jalankan, maka akan muncul nama produk, harga, dan kategori yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Terus soal yang nomor 2 itu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 97, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Untuk itu kita tuliskan saja select C company dan kita alaskan nama perusahaan, order ID kita alaskan ID transaksi, dan order date kita alaskan tanggal pembelian. From customer kita misalkan C, kita join dengan orders, kita misalkan O, C customer ID sama dengan order customer ID. Untuk syaratnya kita gunakan where, C country dengan USA, and order date kurang dari 997. Kemudian kita order by order date. Nah, apabila kita jalankan, nah, maka akan muncul seperti ini, ada kolom nama perusahaan, ID transaksi, dan tanggal pembelian. Untuk soal yang nomor 3, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 97. Untuk itu kita tuliskan saja select C.contact dan kita alaskan nama customer, order ID kita alaskan ID order date kita alaskan tanggal order, s.company dan kita alaskan nama perusahaan. Kemudian from customer kita misalkan C, join orders kita misalkan O, on C.customer ID sama dengan O.customer ID. Kemudian kita join lagi dengan shipper kita misalkan S, on S.shipper ID sama dengan O.shipper. Kemudian kita joinkan lagi dengan employees kita misalkan E, on E.employee ID sama dengan O.employee ID. Kemudian where O.ship country sama dengan E.country, and O.order-nya kita lebih dari 1997. Dan apabila kita jalankan, maka akan muncul seperti ini, ada kolom nama customer, ID order, tanggal order, nama perusahaannya. Masuk ke soal nomor 4, yaitu untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Tuliskan saja select S.contact name, kita alaskan nama supplier, dan kategori name kita alaskan kategori barang. From products P, join suppliers S, on P.supplier ID sama dengan S.supplier ID. Kita joinkan lagi dengan kategori, misalkan C, on P.kategori ID sama dengan C.kategori ID. Beri unit price-nya kita gunakan between 5 and 10. Maka kalau kita jalankan, nah akan muncul nama supplier dan kategori barang yang harganya itu di antara $5-10. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu self join and author join. Untuk soal yang pertama itu, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Untuk query yang digunakan, kita tuliskan saja select E1.firstname kita gabungkan dengan E1.lastname kita alaskan nama karyawan. Kemudian E2.firstname kita gabungkan dengan E2.lastname kita alaskan nama pimpinan. From employees kita misalkan E1, join employees kita misalkan E2, on E1.report to sama dengan E2.employee ID. Nah, di sini bisa kita lihat berarti yang jadi manajer atau pimpinan yaitu E2. Sementara untuk yang digunakan pada E1 itu report to dan untuk E2 itu employee ID. Nah, lanjut ke soal nomor 2, yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Jadi karena E1-nya many dan E2-nya one, itu berarti sama dengan soal yang nomor 1. Jadi untuk query-nya pun juga sama. Dan apabila kita jalankan, maka akan menghasilkan seperti ini, ada nama karyawan dan nama pimpinan.
Untuk soal yang terakhir itu tampilkan nama lengkap bawahan setelah nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Untuk query-nya masih mirip dengan yang di atas, namun bedanya di sini karena kita ingin menampilkan dua-duanya, yaitu kita gunakan full outer join. Nah, di sini jadi from employees E1 full outer join employees E2. Dan E1 untuk employee ID sama dengan E2 that reports to. Dan kalau kita jalankan, nah di sini akan muncul nama karyawan dan nama pimpinannya di sini. Di sini kita bisa lihat ada karyawan yang tidak memiliki pimpinan atau pimpinan yang tidak memiliki karyawan. Nah, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang masih dibingungkan, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Saya Koko Satrio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.